beras ketan hitam. Siapa yang tak suka? Ini adalah makanan lezat yang punya rasa enak dan juga kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Tapi, tahukah Anda, sekarang beras ketan hitam ini jadi perbincangan global loh. Kira-kira kenapa ya? Ada fakta menarik, dikutip dari linkedin.com, nilai ekspor beras ketan hitam diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Wah, jadi makin penasaran? Ingin tahu lebih banyak tentang beras ketan hitam? Simak video kami hingga selesai. Nilai ekspor beras ketan hitam diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan saat ini meningkatnya kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan dari beras ketan hitam serta nilai gizi dan cita rasanya. Dan hal itulah yang mendorong permintaan menjadi lebih tinggi. Beras ketan hitam mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80%. Selain karbohidrat, kandungan beras ketan hitam adalah lemak, protein, dan kalsium. Beras ketan hitam merupakan varietas beras yang patinya mengandung amilopektin sebesar 92 hingga 98%. Hal ini mengakibatkan beras ketan hitam memiliki karakteristik lekat atau lengket setelah dikukus. Dan Indonesia pun menjadi salah satu pemain utama dalam pasar ekspor global ini. Diikuti oleh beras ketan hitam Filipina Balatinau, beras ketan hitam Thai Jasmine, dan masih banyak jenis lainnya. Jadi bisa dibilang beras ketan hitam ini lagi naik daun dan punya peluang bisnis yang menarik. Lalu, kenapa beras ketan hitam Indonesia begitu istimewa? Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, beras ketan hitam Indonesia punya kualitas yang bagus untuk diproduksi menjadi sake. Ini yang bikin permintaannya terus meroket setiap tahunnya. Data dari Kementerian Pertanian bahkan menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, Indonesia sudah berhasil mengekspor sekitar 1.398 ton beras ketan hitam ke Singapura. Tidak cuma itu, tahun 2019 lalu, Indonesia punya proyeksi ekspor yang lebih besar lagi. Kementan mengatakan akan merekomendasikan ekspor sekitar 200 ton beras ketan hitam ke Singapura dengan nilai ekspor mencapai sekitar 4 miliar. Wah, keren bukan? Untuk proses dalam mengekspor beras ini cukup menarik. Awalnya beras ketan hitam ini dikumpulkan oleh pengumpul dari Himpunan Pedagang Beras Ciparai. Lalu mereka mengirim beras ketan tersebut ke pedagang beras di pasar induk Cipinang. Nah, setelah itu beras ketan hitam itu disortir, kemudian dikemas dengan rapi dan langsung diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Cina, ataupun Taiwan melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung memang menjadi pusat utama produksi beras ketan hitam di Indonesia. Di sana, petani berhasil mencapai produktivitas yang mengesankan, yaitu rata-rata 5,5 ton per hektar, menghasilkan sekitar 4.675 ton gabah kering panen setiap tahun dengan harga per kilogram saat ini bisa mencapai sekitar Rp19.000. Hal menarik lainnya dari beras ketan hitam, yaitu beras ketan ini memiliki aroma yang khas dan lebih wangi, menjadikan pilihan yang diminati oleh berbagai kalangan. Bahkan burung pun menyukainya. Proses budidaya ketan hitam sebenarnya mirip dengan budidaya padi pada umumnya. Hanya saja masa panen beras ketan hitam membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 6 bulan. Selain itu, beras ini lebih cocok dibudidayakan di tempat yang dingin seperti di lereng gunung. Meskipun produksinya tidak sebesar jenis beras lainnya, permintaan yang konsisten dari negara-negara luar sepanjang tahun menjadikan ekspor beras ketan hitam sebagai peluang bisnis yang cerah. Pemerintah Indonesia sendiri pun telah berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi para pelaku usaha dan petani yang berminat untuk mengekspor komoditas ini. Jadi, apakah Anda tertarik untuk terlibat dalam bisnis budidaya beras ketan hitam ini? Dengan potensi ekspor yang besar, harga yang menguntungkan, dan dukungan pemerintah,
ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Mungkin Anda berpikir bahwa beras hitam dan ketan hitam sama, tapi ini adalah dua jenis beras yang berbeda. Umumnya, beras hitam memiliki tekstur yang lebih lunak dan tidak lengket ketika dimasak. Itu mirip dengan tekstur beras putih. Sedangkan beras ketan hitam memiliki tekstur yang lengket dan kental ketika dimasak. Ini membuatnya cocok untuk hidangan seperti bubur, klepon, atau onde-onde. Wah, makin penasaran nih dengan budidayanya. Berikut ini adalah cara sukses budidaya ketan hitam versi Agrotech. Pertama, lahan tanam. Ketan hitam dapat tumbuh baik pada lahan dataran tinggi maupun rendah. Selain itu, tumbuhan ini juga membutuhkan lingkungan lahan yang subur dan memiliki kandungan air yang cukup banyak. Karena tanaman ini tidak akan bertahan jika kekurangan air atau curah hujan yang rendah. Kedua, pembibitan. Pembibitan pada tanaman ketan hitam kerap dilakukan dengan teknik semai, yaitu menebar bibit pada lahan yang tersedia. Kemudian setelah bibit berumur kurang lebih 1 bulan, bibit dipindahkan ke media penanaman seperti sawah ataupun ladang. Ketiga, penanaman. Teknik penanaman beras ketan hitam sama dengan tanaman padi, yaitu dengan cara menancapkan bibit yang sudah tumbuh pada lahan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, seperti dibajak dan diberi campuran pupuk kandang. Penanaman diusahakan dengan metode garis lurus agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan rapi. Keempat, pemupukan. Agar tanaman selalu sehat dan menghasilkan kualitas yang baik, harus dilakukan pemupukan secara berkala dengan pupuk kandang dan pupuk urea sesuai tangkaran. Untuk pupuk urea biasanya menggunakan takaran 250 kg per hektarnya. Kelima, penyemprotan. Varietas ini sangat rentan untuk serangan warel dan lainnya. Untuk menyembuhkan penyakit dan juga meningkatkan hasil produksi, perlu dilakukan penyemprotan pestisida atau bisa dengan menggunakan gen hayati seperti jamur Beauveria bassiana. Keenam, pemanenan. Pemanenan dapat dilakukan ketika gabah sudah mulai padat terisi dan batang mulai menunduk. Dapat juga melihat tanaman yang sudah siap panen pada batang dan daun yang berubah menjadi kuning tua. Pemanenan dapat dengan memotong batang pada setengah bagian batang menggunakan sabit, lalu pisahkan biji ketan dari batang dengan cara dimasukkan ke dalam mesin traser atau secara manual dengan mengibas-ngibaskan batang ketan hitam pada kayu atau lainnya. Untuk strategi pemasaran ketan hitam, Anda dapat menjualnya sendiri di pasar atau dengan menawarkan kepada tetangga, warung kelontong, dan lain-lain. Menawarkan kepada pelaku usaha bisnis yang membutuhkan ketan hitam sebagai bahan baku olahan menu-menu atau produk yang mereka sajikan. Untuk memperluas pemasaran, dapat melakukan penjualan secara online dengan membuat iklan atau promosi pada media sosial yang dimiliki. Jangan lupa untuk menyediakan packaging yang khas, aman, dan kekinian agar beras ketan hitam yang dihasilkan memiliki nilai plus tersendiri di mata konsumen. Dan semoga dapat meraup manisnya keuntungan dari ekspornya. Itu tadi sedikit informasi tentang beras ketan hitam. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.